Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera. Saya akan menyampaikan secara cepat saja yaitu kecerdasan finansial dasar. Profil pengusaha besar itu seperti ini Bapak Ibu ya, punya pola pikir plafon rezekinya tinggi, fokus pada hasil bukan proses, mereka tidak pilih-pilih bisnis, beda dengan orang miskin, pilih-pilih bisnis gitu ya. Kemudian kecerdasan finansialnya tinggi. Dan kemampuan teknisnya hanya dua, kemampuan membangun jaringan dan kemampuan membangun sistem. Transformasi pribadi saya, tahun 81 sampai 97, saya menganggap dokter itu penghasilannya aman dan kaya. Kemudian bertemu 3 janda dokter yang jualan door to door, menyadari bahwa profesi dokter tidak aman. Kemudian tahun 2000 baru tahu dari buku Rich Dad dan Poor Dad bahwa saya ini sebetulnya miskin karena mengandalkan penghasilan aktif, dan saat itu ada jalan keluar yang dianjurkan tapi saya tidak tertarik. Kemudian tahun 2000 sampai 2004 sampai 2005 saya ketemu mentor membangun aset dan bisnis. Tahun 17 Agustus tahun 2005 saya berhenti praktek dan pensiun dini. Dan sejak itu saya menjadi provokator supaya orang segera saja jangan terlalu lama-lama bekerja gitu ya. Intinya seperti itu. Masalah saat ini adalah sistem pendidikan kita hanya melatih kita cara mencari nafkah, belum ada yang melatih kita untuk mengatur penggunaan uang yang kita peroleh. Akibatnya apa? Kecerdasan finansialnya rendah. Seperti ini ya, setelah usia 65 tahun di Amerika Serikat hanya 1% yang kaya, 4% yang makmur atau mandiri secara keuangan, 5% masih harus bekerja, 36% alhamdulillah sudah meninggal, dan 54% tergantung pihak lain. Ya, kalau saya terus, maka saya masuk dalam 5% masih harus bekerja. Ya, teman saya sekarang usia 64, 65 masih harus bekerja, gitu ya. Dan nanti kalau sudah tidak bekerja lagi, akhirnya tergantung pihak lain, ya, pensiun dan sebagainya. Dan fakta di Indonesia 80% profesional berpenghasilan besar akan jatuh miskin di usia tuanya. Dan fakta yang ketiga, 90% penerima lotre besar di Amerika Serikat jatuh miskin 3 tahun setelah terima lotre. Jadi ini semua masalahnya adalah pada kemampuan mengelola keuangan atau kecerdasan finansialnya. Yang dimaksud cerdas keuangan adalah mengerti 5 peraturan dasar keuangan, yaitu bisa membedakan aset dan beban, mengerti arus uang atau cash flow, mengetahui cara menggunakan uang, memahami penghasilan aktif dan pasif, dan mengetahui definisi kaya dan miskin. Saya akan bahas satu persatu. Aset dan beban. Ya. Jadi aset adalah segala sesuatu yang memberi pemasukan kepada kita. Seperti saham, real estate, bisnis, ternak, lahan produktif. Sedangkan beban adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita keluar uang. Rumah atau mobil. Ya. Termasuk tanah yang ditelantarkan. Ya. Rumah itu mungkin nilainya akan bertambah gainnya. Tapi itu tidak berarti dia aset. Dia tetap beban. Ya, sama seperti Bitcoin itu juga bukan aset ya, karena itu hanya gainnya aja, nilainya saja yang meningkat. Nah, seharusnya Bapak Ibu, aset kita naikkan setinggi mungkin, beban kita tekan serendah mungkin. Tapi fakta yang terjadi, aset tidak dihiraukan, bebannya justru yang ditingkatkan. Ya, rumah dibesarkan, mobil, ya rumahnya tambah terus dengan harapan ini toh nanti naik, pasti aset. Salah Bapak Ibu ya. Disitulah yang menyebabkan kita sering bertambah lama bertambah miskin, sehingga harus kerja semakin keras karena bebannya semakin tinggi. Ada 3 macam arus kas ya. Arus uang, ya, peraturan yang kedua yaitu arus uang orang miskin, arus uang kelas menengah, dan arus uang orang kaya. Jadi kita baru disebut makmur atau kaya kalau memiliki arus uang orang kaya. Arus uang orang miskin seperti ini, penghasilannya dari pekerjaan, gitu ya, kemudian habis untuk makan, sewa, pakaian, hiburan, utang. Aset dan beban tidak dihiraukan. Jadi di sini meskipun dia masih seperti itu, tinggal di bawah jembatan atau sudah punya rumah, punya mobil, tapi kalau arus uangnya seperti ini ya, habis setiap bulan ya di arus uang orang miskin. Arus uang kelas menengah itu pemasukannya dari pekerjaan cukup besar, kemudian biasanya dibelikan beban, rumah, mobil, dan lain-lain, kemudian itu yang menyebabkan pengeluaran. Sedangkan aset tidak dihiraukan. Nah, biasanya ini rawan untuk berubah ke arus kelas miskin, menengah, balik lagi ke miskin, dan seterusnya. Uang orang kaya itu pemasukannya bukan dari pekerjaan, tapi dari aset. Hasil aset ya, dividen, bunga, sewa, keuntungan, dan sebagainya. Jadi bukan dari hasil pekerjaannya.
Artinya orang yang bekerja secara aktif, berapapun besarnya penghasilannya, dia tetap tidak bisa digolongkan sebagai orang kaya. Sekarang kenapa seorang pencari impian keuangan biasanya kemudian menjadi mimpi buruk keuangan, gitu ya. Ini misalnya nih ya, anak muda baru lulus kuliah, dapat pekerjaan, pemasukannya kecil, pengeluarannya masih kecil, kemana-mana naik motor, dan suatu saat menikah dengan seorang yang juga punya penghasilan, penghasilannya jadi double, gitu ya. Akhirnya apa? Mereka mulai mencari beban, yaitu rumah. Ya, kemudian pengeluarannya meningkat, ya. Pemasukan dan pengeluaran pas-pasan lagi, pas-pasan lagi, pas-pasan lagi. Mereka beli mobil, tambah ngepas, akhirnya mereka mencari pekerjaan yang lebih besar atau sekolah lagi, ya, atau kalau dokter ya spesialisasi, sehingga dari pekerjaan menghasilkan besar, pemasukannya besar. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Bebannya diperbesar, sehingga dengan beban yang besar maka pengeluaran yang besar, terus menerus akan seperti itu Bapak Ibu, ngepas terus, ya. Aset tidak diperhatikan dan dia seperti orang yang lari di atas treadmill atau seperti mengisi ember bocor. Nah, mengapa orang kaya tambah kaya? Semua orang kaya tadinya juga berasal dari atau uangnya dari pekerjaan. Tapi bedanya adalah dia belikan aset, hasilnya aset akan, ya, dia menekan beban yang disebut menunda kenyamanan, gitu ya, sehingga pengeluarannya pun juga kecil. Ya. Nah, dari aset mengeluarkan pemasukan lagi, pemasukan ditambah dengan pemasukan dari pekerjaan, dibelikan aset lagi yang lebih besar, memberi hasil lagi, dibelikan lagi aset yang lebih besar, terus menerus seperti itu, sampai akhirnya asetnya menjadi besar, seperti punya pohon uang gitu, pemasukannya jadi besar, dan orang itu sudah tidak perlu lagi bekerja secara aktif menghasilkan uang. Dia cukup mengelola asetnya, ya. Dan itulah orang kaya. Nah, ini keajaiban efek penggandaan, Bapak Ibu. Dari dulu ada cerita di Cina, gitu, ada kaisar yang mendapatkan persembahan sebuah catur. Kemudian oleh sang kaisar ditanya, ingin apa, hadiah apa. Ya, si tukang catur mengatakan ingin hadiah sebutir beras ditaruh di kotak yang pertama, 2 butir di kotak yang ketiga, kedua, 4 di kotak ketiga, 8 di kotak yang keempat, dan seterusnya setiap kali dikalikan 2. Maka dimulailah oleh sang baginda 4, 8, 16, 32, 64, 128 butir beras, ya. Kemudian jadi 256, 508, satu kotak, satu kantong kecil, 2 kantong, 4 kantong, 8 kantong. Nah, akhirnya di sesi kedua, dua baris sudah ada 32 kantong. Akhirnya sang baginda menyadari bahwa ada yang salah. Dia panggil ahli-ahli matematika, disuruh menghitung dan berapa harga beras yang atau berapa nilai beras yang digunakan untuk mengisi seluruh kotak, yaitu 64 kotak. Ternyata ada 18 juta triliun butir beras, dan itu adalah hasil beras di seluruh dunia dikalikan 10. Ya, akhirnya dibatalkan perjanjiannya, dan si pengrajin ceritanya diberi sawah yang luas. Nah, pemanfaatan efek penggandaan ini biasanya pada bunga berbunga perbankan, pada investasi ternak, atau pada networking. Misalnya pada networking, ya, Anda join, Anda belanja, mengajak satu teman setiap bulan, mengajari mereka untuk juga mengajak satu teman setiap bulan. Maka pertumbuhan network Anda adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya pada bulan ke-12 jadi 4096. Anda hanya menjoinkan 12 orang secara pribadi, grup Anda menjadi 4096. Kalau masing-masing belanja 500.000 sebulan, omset Anda sudah 2 miliar. Bonus 10%, ya Anda dapat 200 juta. Itu sederhananya. Masalahnya adalah apakah Anda tahan sampai bulan ketiga, keempat Anda tidak mendapatkan apa-apa karena menganggap bahwa ini tidak berjalan. Padahal itu berjalan. Itulah Bapak Ibu, bedanya efek penggandaan dengan efek linear. Nah, peraturan yang ketiga adalah tahu cara menggunakan uang. Ini ada 3 tipe orang dalam menggunakan uang. Yang pertama adalah peminjam yang menggunakan uang yang belum didapat, selalu kredit, ya, umumnya senang hidup mewah, selalu dalam posisi hampir bangkrut. Nah, saya ingin tanya Bapak Ibu, kenal enggak satu aja orang yang punya tipe peminjam? Yang kedua, tipe penabung. Ini mengandalkan uang yang sudah didapat, selalu beli cash, sedikit lebih lama sebelum bangkrut, akhirnya atau bangkrut juga. Dan yang ketiga adalah tipe investor. Sebagian penghasilannya disisihkan dan diinvestasikan, akhirnya hidup nyaman. Gitu ya.
Peraturan yang keempat, kita tahu penghasilan aktif dan pasif, gitu ya. Penghasilan aktif adalah penghasilan yang disebut juga earn income, diperoleh dari pekerjaan, ya, tidak dihitung, dan ini sering disebut sebagai uang yang salah. Saya dulu sangat tersinggung mendengar ini, ya, tapi ketika menyadari, betul juga. Pada saat saya masih muda, saya cuma ngeret kereta berisi barang-barang sedikit begitu, ya, sepeda motor, mungkin panci di rumah itu, ya. Tapi lama-kelamaan akhirnya numpuk-numpuk dan saya tetap harus menggeretnya sendiri. Makin besar, mobil mungkin 2, 3, 4 mobil, rumah mungkin satu, ada villa dan sebagainya, semua yang geret kita sendiri dan akhirnya tidak kuat. Itulah, jadi di sini uang yang salah karena semakin besar penghasilannya akan semakin besar masalahnya. Yang kedua, penghasilan pasif itu disebut juga residual income, yaitu penghasilan yang berasal dari aset. Ini sifatnya permanen, tidak tergantung pada kondisi kita, dihitung dalam menilai kekayaan seseorang, sangat bermanfaat untuk keturunan kita. Disebut sebagai uang yang benar. Ya, seperti ini Bapak Ibu, mula-mula kita hanya punya satu sumber, ya, satu kuda, kemudian bertambah banyak sumbernya dan bertambah banyak sumbernya sehingga kita bisa lebih santai. Donald Trump mengatakan setiap orang punya bakat meniru. Selama ini bakat itu kita gunakan untuk meniru cara mendapat uang yang salah. Ya, karena di sekitar kita seperti itu. Nah, jika bakat tadi digunakan untuk meniru cara mencari uang yang benar, maka kehidupan yang luar biasa akan menantinya. Ini penghasilan aktif dan pasif bedanya seperti ini, ya. Kalau penghasilan aktif itu begitu Anda bekerja, Anda langsung dapat uangnya. Kemudian mendatar dan suatu saat pasti akan turun. Pasti, itu hanya masalah waktu saja. Mungkin kurang tinggal 20% atau berapa. Sebagai gambaran, kemarin di koran ada, yaitu seorang dirjen itu pada waktu aktif dapat 40 sampai 50 juta setiap bulan. Tapi begitu pensiun dapat 4 juta saja. Bapak bisa bayangkan enggak? Seorang dirjen yang biasa hidup dengan puluhan juta, kemudian tiba-tiba mendapat pensiunnya 4 juta. Apa yang terjadi? Hanya ada dua pilihan, mencari pekerjaan lain atau stroke. Karena agak sulit untuk mengatasi masalah yang sangat jomplang tadi. Nah, ini kerja dapat uang, kalau nggak kerja, ya nggak dapat uang. Kalau penghasilan pasif itu, mula-mula kita nggak dapat uang. Jadi gini, kerja membangun aset, aset menghasilkan uang. Setelah kita nggak kerja lagi, aset sudah terbentuk, akan menghasilkan uang terus-menerus. Ini ada 4 cara mendapatkan penghasilan, Bapak Ibu, ya, yang oleh Robert T. Kiyosaki dikatakan sebagai cash flow quadrant. Ya, ada bukunya yang saya baca luar biasa sekali. Yaitu ada empat cara. Ya, apapun pekerjaan Bapak Ibu, apapun cara Bapak Ibu mendapatkan penghasilan bisa dimasukkan dalam 4 kategori ini. Yang pertama adalah kuadran E, employ, ya, yaitu kerja keras, tidak aman dan tidak punya waktu. Ini pegawai, ya, bekerja kepada orang lain. Yang kedua adalah self-employ. Ini ada 2, yaitu bekerja pada diri sendiri seperti profesional, notaris, dokter, pengacara, atau pengusaha kecil, ya, atau small business, ya. Nah, di sini biasanya utangnya besar Bapak Ibu karena merasa mudah dapat uang, akhirnya mudah sekali hutang dan faktanya tidak cukup uangnya, ya, insufficiency fund. Dan 95% orang ada di kuadran kiri ini, employ dan self-employ. Sedangkan kekayaan dunia hanya 5% yang ada di sini. Sehingga di sini semakin berat persyaratannya dan karena semakin kecil, ya. Sehingga kalau dulu Bapak Ibu S1 itu sudah top markotop, sekarang S1 sama seperti lulusan SMA tahun 70-an. Dokter umum dulu wah luar biasa. Sekarang kalau tidak spesialis atau subspesialis baru seperti kehidupan dokter umum 30 tahun yang lalu. Nah, yang kuadran kanan adalah B, business owner, itu ada 3, konglomerasi, waralaba, dan networking. Itu kelompok business owner, ya. Kerjanya mudah, hasilnya stabil, dan punya banyak waktu luang, gitu ya. Nah, kemudian I, investor, ya tidak punya utang, uangnya banyak, karena di sini uang yang bekerja untuk kita. Jadi yang sebelah kiri adalah active income, sebelah kanan passive income, sebelah kiri stress, sebelah kanan freedom. Orang sebaiknya tidak terlalu lama di employ dan self-employ, segera pindah ke kuadran kanan, ya, business owner dan investor. Peraturan yang kelima, kita harus tahu apa itu kaya dan makmur, ya. Sangat ironi Bapak Ibu, kita seumur hidup bekerja supaya kaya, tapi kita sendiri tidak tahu sebetulnya definisi kaya itu apa. Sehingga akhirnya salah semua, gitu ya. Kita menganggap kalau orang
punya penghasilan besar, mobilnya besar, rumahnya besar itu kaya. Enggak, sekarang saya baru tahu bahwa sebagian besar mereka itu justru miskin. Ya, termasuk saya dulu miskin. Kita disebut kaya atau makmur jika penghasilan pasif kita lebih besar dari biaya hidup kita. Itu aja. Bapak Ibu mudah sekali untuk ngetes Bapak Ibu kaya atau makmur. Sudah kaya atau belum kaya. Besok berhenti bekerja. Udah. Berapa lama Bapak Ibu bisa bertahan? Tidak bekerja sama sekali. Kalau seterusnya sudah bertahan, Bapak Ibu sudah kaya. Kalau sebulan kemudian sudah mulai harus makan tabungan, 2 bulan sudah harus mulai menjual ini, setahun sudah harus jual rumah, berarti Bapak Ibu belum kaya. Berhentilah bekerja mulai besok. Jadikan diri Bapak Ibu manusia kembali, bukan pekerja. Atau Bapak Ibu mengukur indeks kemakmurannya, ya, penghasilan pasif dibagi biaya hidup. Kalau indeks kemakmurannya lebih besar dari 1, itu Bapak Ibu makmur. Kalau penghasilannya jauh lebih besar dari 1, itu Bapak Ibu kaya. Coba beranikan mengukur indeks kemakmuran Bapak Ibu 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan sekarang. Apakah naik atau turun? Kalau naik, sudah on track, teruskan. Kalau turun, hati-hati Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masuk dalam golongan 80% profesional berpenghasilan besar, jatuh miskin di usia tuanya. Harus segera merubah arah. Miskin sebetulnya tidak ada definisinya. Tapi Jose Mujica, Presiden Uruguay yang dikenal sangat sederhana itu mengatakan, orang miskin adalah mereka yang bekerja keras hanya untuk membayar gaya hidupnya yang mahal dan selalu ingin lebih dan lebih. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan salah satu dari orang yang miskin. Saya dulu kenal, yaitu diri saya sendiri. Setelah tahu, tadinya sih nganggap kaya gitu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu orang miskin, yes. Semakin lama, semakin besar, semakin banyak yang digeret, dan untuk itu dia harus mengeluarkan tenaga, ya, untuk bekerja terus, ya lama-lama akan seperti itu. Jadi Bapak Ibu hati-hati, ya. Yang hidup mewah belum tentu kaya, tapi yang hidup sederhana belum tentu miskin. Tapi kalau Bapak Ibu hidup mewah dengan penghasilan aktif, hampir pasti miskin. Penerapan kecerdasan finansial seperti ini, hilangkan kredit konsumtif, pertahankan tingkat kehidupan Anda atau turunkan kalau sudah terlalu tinggi, seperti saya dulu, saya turunkan. Kemudian dapatkan penghasilan pasif. Ini sangat emosional Bapak Ibu, biasanya tidak berhasil kalau tidak ada mentor. Jadi yang tadinya bebannya berat, diperingan, kemudian cari kuda, gitu ya, untuk menggeret beban keluarga kita. Nah, yang menarik bagi saya adalah penghasilan pasif itu bisa diwariskan. Yang di sebelah kiri ini adalah kuadran kiri, active income. Misalnya ayahnya jadi guru, anaknya jadi dokter, cucunya jadi pegawai bank mungkin. Semuanya dimulai dari awal, tidak bisa menggantikan apa yang sudah dicapai oleh orang tuanya. Berbeda di kuadran kanan. Ya. Anaknya bisa meneruskan Bapak Ibu. Gitu ya. Sehingga tanpa batas dan bisa mencapai puncak kehidupan. Ayo Bapak Ibu, segera pindah ke kuadran kanan. Saya 25 tahun di kuadran kiri, 14 tahun terakhir di kuadran kanan. Dan saya tidak mau balik ke kiri. Saya juga tidak ingin anak-anak saya balik ke kiri. Kita bisa kok mencari sumber uang, mengadakan sumber uang, sehingga uang itu akan terus-menerus datang. Sangat bisa. Jika saya yang sudah berumur aja bisa, saya pastikan Anda juga pasti bisa. Oke Bapak Ibu, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.